Kak Sabrina ngapain ikut? Oh, Kak Sabrina. Iya. Rara. Iya. Aku kayak ya ampun dulu aku kakak aku sekarang jadi pesaing aku di sini. Gampang build moodnya karena ini lagu bener-bener jogetin, lagu-lagu yang kayak joget gitu. Banyak orang underestimate, oh nih bocah ngapain sih ikut gitu kayak. Ya udah lo klasik tapi lo ngapain ikut idol gitu. Hai singers, ketemu lagi dengan saya Indra Aziz di Vokal Plus, bebaskan suaramu. Hari ini kita kedatangan Rara Sudirma. Halo. Halo Mindra, halo teman-teman semua. Aku tuh tahu Rara zaman Dar dulu Raffi ya. Nah, tapi aku taunya Rara dulu masih adiknya Raffi, ya kan? Adiknya Raffi. Masih kecil banget. Nonton Rara lagi Sherina ya? Sherina. Tahun 2022. Terus lihat Rara lagi di Java Jazz sempat ya kan? Sempet Om. Iya, habis itu idol deh. Idol deh lah. Dan seru banget Ra ngelihat perjalanan kamu ya. Aku tuh taunya kamu itu sangat memang dari dulu tuh sukanya Broadway, musical, teater, dan kamu di idol terpaksa membawakan lagu-lagu yang lebih ngepop. Nah, aku pengen Rara cerita nih sama teman-teman nih. Jadi hari ini tuh kita ngobrol santai, Ra. Tapi aku pengen teman-teman terinspirasi dari perjalanan musik kamu nih. Kamu sekarang umur berapa? Aku sekarang 17. Om. 17, tapi udah banyak banget yang Rara udah kerjain ya kan. Juga single terbarunya. Harus bahagia. Harus bahagia. Wow. Berkolaborasi bersama Om Yofi Widianto. luar biasa gak sih ya. Aku 17 boro-boro ya. Gak ngapa-ngapain tapi Rara luar biasa. Ra, tujuan aku bikin video ini kita ngobrol-ngobrol adalah untuk menginspirasi teman-teman juga ya kan, dan juga biar teman-teman terbakar semangatnya. Oke, Nah, mantap tapi dong. mantap. Nah, maka dari itu aku pengen kamu sebagai orang yang udah bermusik sejak kecil, pengen kamu ceritain dulu perjalanan kamu dari awal tuh gimana tuh? Gimana ya awalnya? Iya. Oke. Awal mulanya itu karena terinspirasi dari Abang Raffi. Karena memang Rara tuh dari dulu kalau Om Indra tahu. Iya. Rara ngikut Abang kemana-mana ya. Iya. Untuk bareng Kak Liodra, Kak Olive Ola, Kak Kavin semuanya gitu Rara ikutin. Terus tapi Rara tuh memang yang masih yang di backstage, terus nonton Abang di depan panggung gitu. Masih memerhatikan lah ini lagi ngapain ya, lagi nyanyi di atas panggung. Tapi banyak banget penggemarnya gitu. Apalagi kan bareng Om Erwin Gutawa, Kak Gita Gutawa kan. Jadi udah musiknya juga pasti spektakuler banget. Nah dari situlah Rara terinspirasi dari Abang. Jadi berjalannya waktu tuh Abang masih di atas rata-rata. Terus Rara juga SD. Terus Rara bilang sama Mama, Rara pengen nyanyi juga. Oh gitu, kamu yang bilang? Aku yang bilang. Karena kayak seru deh bisa duet bareng Abang. Kayak Abang kan duet sama yang lain-lain gitu. Rara pengen juga, aku bilang gitu. Terus Mama akhirnya masukin lah Rara ke kursus-kursus gitu. Yang masih basic dulu lah intinya gitu. Terus mau bilang kayak gimana Rara coba lomba-lomba deh. Jadi Rara ikut lomba dulu Mindra. Rara tuh ikut lomba, ada namanya FLS 2N, terus lomba-lomba internasional, nasional, pokoknya gitu Rara ikut. Tapi awal mulanya itu karena base-nya Rara suka nonton film Disney. Memang suka nonton film Disney itu dari dulu tuh ya? Dari dulu banget, jadi Rara tuh, kalau Abang tuh memang lebih ke jazz, terus lebih ke pop gitu ya. Tapi Rara tuh nggak tahu kenapa, mungkin karena memang nonton animasi ya, apalagi zaman dulu tuh lagi ngetop banget Disney kayak Frozen, terus Tangled gitu-gitu. Rara nonton terus sampai kayak, oh my god, aku pengen deh nyanyi kayak gitu. Iya, oke. Kan? Terus ada juga waktu itu satu momen Broadway yang dari luar negeri itu ke Indonesia. Apa waktu itu? Waktu itu Annie the musical. Oh, Annie musical. Iya. Cast dari luar tuh? Dari luar, jadi Broadway, production Broadway. So aku bilang sama Mama, mau aku nonton. Aku bilang karena aku suka Annie, yang film Annie-nya. Terus dulu tuh ada lombanya Om. Lomba Annie, jadi nanti yang menang itu bisa ketemu sama cast-castnya gitu. Wah, langsung dong. Langsung guys, tapi kan karena memang suara Rara at that time masih belum terlalu Broadway ya. Masih kayak SD kelas 2 kayaknya. Jadi Rara ngajak Abang untuk bantuin Rara. Iya, gitu. Ngajak Abang. Bantuinnya ngapain? Nyanyi juga. Oh, oke. Itu kayak ngirim video. Terus kita nyanyi lagu Annie, Tomorrow waktu itu. Dipost lah di sosial media gitu. Terus sempat viral juga. Rame. Terus kayak adik kakak lucu banget gemes. Masuklah kita ke finalnya. Itu ada berapa tahap gitu. Live. Wah aku lagi sakit suaranya. Terus aku bilang kayak, Ma tapi gimana aku lagi gak bisa nyanyi. Aku bilang gitu. Gak apa-apa, ini kan iseng doang katanya gitu kan. Terus aku nyanyi itu. Terus beneran gak menang. Oh gak menang, oke. Oke, tapi apa pelajaran yang kamu dapat dari
pengalaman itu waktu itu? Pelajaran Rara dapat dari pengalaman itu mungkin memang karena saking pengennya Rara untuk nonton musical, untuk mengetahui di belakang layar panggung musical tuh kayak gimana. Rara tuh bener-bener bilang kayak, oke Rara berusaha dulu, sekarang apapun hasilnya ya apapun itu gitu. Tapi untungnya abang Rara tuh membantu Rara gitu saat itu, yang dimana Rara masih belum banyak lah ilmu dalam musiknya gitu. Karena gak menang itu Rara sedih kan, gimana nih aku pengen nonton. Akhirnya mama kayak gak apa-apa, jadi dibeliin tiket gitu. Jadi itu, tapi itu pengalaman itu membekas di diri kamu ya? Membekas banget. Itu aku pengalaman yang mungkin aku bakal ceritain beribu kali, karena itu pertama kali aku mengenal musikal tuh dari situ gitu. Mengenal musikal yang mana kamu suka banget sama musikalnya. Kamu berusaha banget sampai dibantuin sama abang kamu untuk bikin video untuk masuk ke itu ya. Videonya sendiri viral tapi gak menang di actual competition. Tapi itu mencambuk kamu. Iya gak sih? Betul, mencambuk kamu. Untuk bisa lebih semangat lagi, untuk lebih belajar lagi. Yang pasti tapi akhirnya kamu nonton setelah beli tiketnya ya. Iya. Tapi yang pasti aku ngebayangin sebagai anak SD, pengalaman itu pasti membekas banget di kamu dan mencapkan bahwa sebuah musical theater adalah bagian dari perjalanan kamu yang udah gak bisa terpisahkan tuh. Makanya kalau kita kenal nih, kalian semua pasti yang nonton video ini pasti ngikutin Rara kan kemarin di Idol ya. Mungkin dari sebelumnya juga, kalian tahu bahwa lagu-lagu yang Rara bawain auto storytelling. Auto storytelling, iya betul. Itu. Terus setelah Annie terus gimana, apa yang terjadi tuh? Setelah Annie karena memang Rara udah nonton tuh kan Broadway live actionnya, akhirnya Rara memberanikan diri ikut audisi. Sherina waktu itu? Waktu itu belum, musikal pertama aku. Apa tuh? Namanya musikal Khatulistiwa. Khatulistiwa. Iya, itu pertama kali Rara ikut musikal yang coba-coba doang. Itu juga bersaingnya banyak tuh, ada berapa 3 kali tahap audisi. Terus kan itu peran anak kecil ya, terus anak kecil banyak juga yang ikut gitu. Rara ikut, ya udah nyanyi biasa, bla bla bla. Terus lanjut ke tahap 3 terakhir. Rara disandingin lah sama lawan mainnya gitu. Rara udah kayak, aduh gimana nih udah tahap terakhir. Kayak, ya udahlah kan iseng doang kata mama gitu. Iseng doang, itu kata kuncinya ya dari yang pertama iseng doang. Oke bagus. Terus. Ya udah gitu, Rara ditelepon. Dapet jadi salah satu bintang utamanya gitu. Itu musikal pertama kamu masuk bintang utama tuh ya, musikal Khatulistiwa, luar biasa. Terus itu kan Rara benar-benar nggak tahu ya PH produksinya siapa, terus bakal ada siapa aja di situ, mainnya di mana, Rara nggak tahu, Rara cuma kayak iseng gitu. Ternyata tiba-tiba Rara bisa sepanggung bareng Om Rio Dewanto, Kak Kelly Tandiono, pokoknya masih banyak banget bintang-bintang lain gitu yang mama kayak, ini kamu masuk musikal mana sih kok artis-artis semua? Iya. Gitu. Terus akhirnya latihan bareng kan Om Rio Dewanto. Sekarang kayak, ini siapa ya? Kamu sebagai anak umur berapa gitu ya berarti ya? 2 SD. Malah mama yang ngefans kayak Iya. Tapi Rara kayak seneng gitu pertama kali main musikal tuh 6 kali show. Terus Rara kan di backstage gak boleh ada orang tua. Jadi bener-bener yang main gitu loh. Iya. Main sama anak-anak musikal, latihan, pokoknya apa-apa sendiri gitu. Itu di usia-usia dimana istilahnya pengalaman hidup kamu benar-benar membentuk kamu tuh ya. Betul. Kamu jadi tahu referensi musical theater yang lain. Kamu jadi tahu gimana sih suasana di belakang panggung sebuah persiapan, sebuah production gitu ya. Banyak banget pelajar. Plus kamu bekerja sama dengan profesional gitu. Plus kamu dapat spotlight juga sebagai salah satu main. Bayangin. Iya gitu. Itu setelah dari situ gimana? Apakah seorang Rara Sudirman dari kelas 2 SD itu berubah atau menjadi Rara Sudirman yang baru atau gimana sih pengalaman itu waktu itu? Oke, kalau berubah sih enggak ya. Mungkin Rara basicnya memang karena suka musical. Rara malah pengen lebih explore tentang musical. Tapi selain musical tuh Rara juga pengen explore berbagai genre gitu. Tapi Rara tahu nih mungkin Rara fokusin dulu ke musical karena memang biasanya suka banget musical gitu. Jadi ikutlah musical lain, waktu musical Helen Keller, terus banyak deh musical lain. Tapi seiring itu aku juga ikut lomba festival Jadi salah satunya tuh FLS 2N. Itu tuh juara waktu luar SD. Biasa. FLS 2N ya. Iya, SD juara pas SD juara 2 nasional. Terus guys, juara 2 nasional guys. Oke, terus. SMP juga ikut FLS 2N. Itu juara juga tapi harapan 1 nasional. Gitu. Oke. Terus akhirnya ikut lagi SMA aja nih, aku langganan FLS 2N nih pokoknya, karena enaknya FLS 2N itu Rara kalau mau masuk ke perguruan tinggi atau ke SMA gitu bisa dapat Japres. Betul. Jadi Rara ngejar mungkin karena memang Rara ahli di sini, ayo gas aja lah FLS 2N gitu.
FLS 2N, alhamdulillah juara 1 nasional. Juara 1 nasional di SMA ya? SMA. Memang berarti perjalanan kamu tuh dari kecil memang musik banget dan udah istilahnya kalau kamu udah ngelewatin audition, lomba-lomba, itu mental kamu di gembleng abis dong ya? Gembleng abis ya. Iya benar. Terus. Apalagi tuh kalau misalnya lomba-lomba tuh, Rara kan tahu nih memang suara Rara tipe kalau yang musical voice atau misalnya tipis lah suara gitu. Sedangkan kalau ketemu orang-orang lomba itu kan suara yang bener-bener bold. Wah, suara kan? Festival. Megah gitu. Sometimes Rara mikir kayak gak bakal mungkin gitu nyanyiin sama orang-orang yang suaranya udah bold gitu kan. So kayak kadang waktu juara 1 aja Rara tuh masih gak nyangka gitu waktu SMA. Karena saingan-saingan Rara jujur keren-keren banget, tekniknya tinggi-tinggi banget. Jadi Rara kayak, mantap banget juara 1 gitu. Nah, aku pengen tahu deh. Kan gini ya, berarti kan kamu dari kecil udah biasa tuh. Tadi kamu bilang pas kamu audisi musikal, kamu lihat wah saingan-sainganku di tahap terakhir nih udah makin bagus-bagus ya kan. Dan FLS 2N juga kamu pasti ketemu finalis juga bagus-bagus banget. Aku pengen tahu deh pandangan kamu nih. Mungkin buat teman-teman yang masih muda-muda juga atau para orang tua juga, gimana kamu mengatasi rasa terintimidasi sama saingan-saingan dalam tanda kutip ya, maksudnya teman-teman kamu yang lain yang juga sedang berlomba bareng kamu nih. Oke, cara aku antisipasi. Oke. Rasa terintimidasi, nah lo, ya, supaya kamu nggak ini mentalnya tuh tetap terjaga gitu. Oke. Kalau misalnya waktu SD itu mungkin masih yang kayak deg-degan parah ya, karena memang proses lah. SMP juga bisa termasuk ya masih deg-degannya lumayan tapi udah itu. SMA gimana? Rara udah lebih dewasa pola pikir ya gitu. Apalagi juga pesaingnya juga makin kuat ya gitu. Rara tuh selalu ingat dengan base musical yang Rara udah pelajarin dari dulu, base klasik Rara. Terus Rara juga sempat belajar ke pop gitu. Menurut Rara tuh setiap orang punya ciri khasnya masing-masing gitu. Jadi menurut aku itu balik lagi apapun hasilnya itu selera. Kalau waktu itu saat penjurian gitu. Jadi Rara ngerasa kayak kalau misalnya Rara pun gak menang, Rara gak akan down karena Rara yakin dengan ciri khas suara Rara yang segmented, ada aja mungkin orang yang suka sama suara Rara. Gitu. Itu poin penting banget. Aku selalu bilang sama teman-teman yang nonton nih sama penyanyi-penyanyi, kalian harus tahu kekuatan kalian tuh apa. Iya gak sih? Jadi walaupun nanti kita disandingkan sama banyak teman-teman kita lain yang satu profesi ya, kita tahu nih, gue punya sesuatu nih. Ya teman-teman yang lain juga punya sesuatu, tapi gue punya sesuatu yang lain, yang beda. Iya nggak sih? Betul. Jadi gue nggak merasa terintimidasi. Bahkan kalau nanti kita sama teman-teman main bareng, kita berkolaborasi karena Rara punya ciri khas Rara gitu. Iya nggak sih? Betul, Mindra. Benar sekali ya. Itu berarti kamu FLS 2N terakhir itu SMA berarti? SMA. Berarti kan kamu, idol berarti kamu kan juga langsung berarti deket banget tuh dari FLS 2N. Deket banget Om, itu kayak gak nyampe berapa bulan deh, 1 bulan kayak. 1 bulan Om, dan Rara tuh waktu di FLS 2N tuh belajarnya jujur klasik banget. Klasik, Rara sengaja untuk lagu tradisionalnya, lagu Betawinya, terus Rara buat mau kayak keroncong-keroncong klasik gitu. Jadi memang belajar klasik gitu. Terus Rara masuk idol dengan jarak waktu yang cuma sebulan, Rara tuh nah ini lucunya nih Om. Sebelum Rara masuk idol, Rara masih ikut sempet lomba choir bareng sekolah Rara ke Malaysia. Jadi itu lomba internasional yang saingannya sama Amerika gitu-gitu. Jadi kan suara Rara kalau saingan sama Amerika pasti harus klasik kan. Harus klasik, harus yang benar-benar, apalagi Rara sopran. Jadi Rara benar-benar matengin belajar Rara di klasik. Tiba-tiba seminggu kemudian tuh Rara audisi. Nah itu gimana cara Rara langsung nge-shift tuh ya. Waktu audisi tunggu, aku ngebayangin kayaknya seorang Rara Sudirman pasti ini gak sih, special hunt gak sih? Special hunt ya kan? Lagu apa yang kamu tunjukin waktu itu? Special hunt ya. Waktu itu tuh Rara tunjukin lagu yang Rara bawain pas idol. Waktu itu Burung Camar. Itu lagu pertama tuh yang kamu keluarkan waktu itu. Kenapa Burung Camar? Kenapa? Karena memang Burung Camar itu Rara pelajarin juga buat FLS 2N. Sekalian. Jadi kan sekalian Iya. Rara bener-bener iseng doang loh. Jadi aku tuh memang rencanain mau ikut idol tapi gak tahu tahun kapan gitu. Tapi gak tahu, aku bilang ke mama kayak aku pengen tahun ini deh. Aku bilang ke papa juga karena pengen tahun ini gitu. Jadi yaudah mau bilang yaudah nyanyiin apa aja deh yang kau bisa. Ya udah aku bilang Burung Camar aja. Karena mama pasti bilang iseng doang gitu. Iseng doang. Iya. Oke, tapi aku gak bayangin ya. Itu juga yang akhirnya tim di idol ngelihat, wah gila nih anak bisa nyanyiin
burung camar gitu, yang pasti dengan suara kamu yang kayak gitu, ini mengagetkan. Bayangin dari sekian banyak orang yang mungkin nyanyi Sang Dewi, nyanyi apa, atau ada burung camar yang mungkin orang kaget juga ngelihatnya ya. Dan itu juga makanya menjadikan istilahnya Rara Sudirman itu langsung oke nih, berarti Rara Sudirman karakternya kesini gitu ya. Kamu ngerasa gitu gak sih? Kalau waktu awal-awal banget sih Rara ngerasa kayak gitu, tapi karena memang banyak banget pesaing Rara tuh yang dari genre pop, jadi Rara tuh kadang masa kayak apa aku harus ikut pop juga ya gitu, ada sempat ada pemikiran gitu. Karena waktu Rara audisi Rara juga dapat saran dan kritik dari para judges, mereka juga memuji Rara head voice-nya bagus gitu. Tapi waktu itu saran dari Om Manang yang Rara inget tuh kalau nggak salah terlalu banyak menggunakan head voice, nggak pernah gunain chest voice. Jadi gitu. Kurang nge-pop gitu. Iya, dari situ Rara kayak oh yaudah nih next Elim Rara harus coba belajarin chest voice deh gitu. Jadi Rara langsung kayak oke, coba deh ubah ke pop dulu bentar gitu. Tapi gimana? Maksudnya kan gini, sering banget orang tuh bilang, mungkin ini berlaku juga buat instrumental, buat juga vokalis, bahwa orang kalau udah belajar klasik terus, begitu ke pop kaku katanya. Apa yang kamu rasain, Ra? Begitu ke pop ya Om. Sebenarnya kalau misalnya dibilang agak berat sih, jujur lumayan agak berat. Tapi memang base-nya tuh Rara sebelum suka musical, Rara suka One Direction, Rara suka dengerin Kak Raisa gitu-gitu. Jadi memang juga suka pop gitu, suka pop juga. Dan Rara kan memang base-nya ada husky-nya Om. Kalau misalnya lagu-lagu nada-nada rendah juga, apalagi husky Rara tuh keluar banget. Keluar banget. Tapi kalau di klasik tuh gak boleh ada husky-nya. Itu dia bedanya harus kan. bulat. Harus bulat. Nah, Rara harus balik lagi ke suara husky Rara gitu. Pelajarinnya tuh jujur lumayan susah. Aku tuh minta bantuan abang juga. Bantuan abang, so abang ya kayak, tapi kan abang gak ada bass klasik Ra. Udah gimana abang coba bantuin gitu. Jadi kayak akhirnya Rara coba pas Elim Rara nyanyiin lagu Lady Gaga I'll Never Love Again. Terus ternyata jadi kayak wah bisa juga nih anak itu. Iya. Oke, luar biasa ya. Nah, aku penasaran deh, kan kamu tadi juga cerita bahwa kamu manggil Raffi apa sih? Abang ya. Abang Raffi itu kan punya banyak pengaruh nih di perjalanan musik kamu ya. Tapi orang tua kamu emang ada yang di musik apa enggak? Jadi orang tua aku dua-duanya tuh bisa dibilang gak bisa nyanyi. Nggak mungkin lah. Beneran. Ini ada Raffi Sudirman, ada Rara Sudirman, dua-duanya musisi kelas kakap, orang tuanya nggak ada yang bisa nyanyi. Tapi kadang tuh aku sama abang suka mikir gini, apa diam-diam mereka bisa nyanyi tapi mereka pura-pura fales di depan kita. Pura-pura fales. Gitu. Karena mamaku Batak kan kayak gak mungkin gak bisa nyanyi, aku bilang gitu kan. Iya. Terus abis itu abang kayak, iya mungkin mama tuh gak mau kelihatan aja lebih jago dibanding kita tapi bisa nyanyi gitu. So kayak tapi gak mungkin kan nyanyi kalau nyanyi beneran gak bisa. Oh gitu. Jadi tunggu. Oke, ini sebelum kita, aku pengen masuk ke Idol, tapi sebelum aku penasaran dulu nih. Terus yang karena kan gini, kamu main flute, Raffi main saxophone. Berarti kan ada yang memperkenalkan dong. Siapa sih yang memperkenalkan kalian ke musik gitu loh. Dan cukup dalam gitu loh masuknya. Cukup dalam ya. Kalau misalnya memperkenalkan sih menurut aku abang sih yang memang biasanya suka banget sama musik. Terus abang juga dikursus-kursusin kan, mungkin dari guru-gurunya gitu. Tapi kalau misalnya bakat kayaknya dari opung aku. Opung kamu. Jadi skip nggak ke mama? Iya, langsung kamu ya. Oke, tapi emang sih aku ingat kok soalnya dari dulu dari zaman aku sempat bantuin Dar juga, aku udah dikasih tahu, wah nih adanya Raffi juga nih keren suaranya keren gitu. Jadi makanya aku nggak kaget begitu lihat perjalanan kamu sampai kemarin di Idol juga. Oke, dan kamu juga menurut aku ya salah satu peserta yang memorable banget di kalangan para fans gitu. Ya gak sih? Iya dong, harus iyalah. Iya. Oke, Ra, aku mau nanya nih sekarang. Aku nanya Idol boleh gak? Boleh dong. Boleh ya. Aman dong. Soalnya gini kan aku tuh Idol dulu sejak 2012. Terus aku nggak ngelatih lagi sejak pandemi Leodra terakhir. Jadi aku pengen tahu Idol sekarang kayak apa sih di dalam karantinanya? Oke, dalam karantinanya ya Om. Sebenarnya memang seperti biasa prosesnya sangat panjang Om. Apalagi menurut aku tuh yang salah satu paling hektik babak Elim itu karena ketemu banyak banget ya orang ya. Terus kayak aduh gimana nih gitu. Terus yang kayak oke, udah deh gini aja gitu. Terus masuklah ke babak showcase. Sebenarnya sama aja sih proses karantinanya, kita ada GR, kita juga ada vocal coaching, terus choreo,
Terus juga banyak sekarang kita syuting konten. Oh, itu mungkin yang lebih lebih beda di sekarang gitu ya, kontennya itu ya. Karena mungkin kebetulan tim Indonesian Idol tuh banyak anak-anak Gen Z juga. Ya, jadi kayak masih muda gitu loh. Jadi mungkin ide-ide kreatif mereka dalam menuangkan konten tuh banyak gitu. Dan lebih serunya lagi, aku tuh punya teman-teman karantina aku tuh yang seru-seru banget tentunya. Kayak aku tuh gak tau kenapa ya sefrekuensi sama mereka semua. Ya? Sefrekuensi banget Om. Aku tuh pas karantina jujur ya, aku yang buat aku untuk gak stres atau kayak gak terlalu kepikiran banyak hal tentang musik, itu mereka. Karena dengan kita ngobrol bareng-bareng tuh kayak ngerasa kayak gila kita rame-rame ya. Ngejalanin tuh kita rame-rame. Emang gak ada gontok-gontokan gitu, gak ada gencet-gencetan gitu? Dulu tuh Rara waktu Indonesian Idol sempat mikir kayak, aduh Rara masih 17 tahun, bakal ketemu sama orang yang 21, itu dia 2, tuh. 3, 4. Rara kayak takut banyak orang underestimate, nih bocah ngapain sih ikut gitu. Kayak ya udah lo klasik tapi lo ngapain ikut idol gitu. Aku takutnya tuh digituin. Takutnya. Gitu. Terus abang kan juga gak ada pengalaman di Indonesian Idol gitu-gitu, jadi abang kayak gak tahu nih apa tanya Kalio ya. So kayak aduh aku sempet nanya ke Kalio gimana Rara takut nih kalau jalan Rara panjang gimana gitu. Terus katanya jalanin aja Rara, pokoknya doa aja gitu. Aku tahu bakal stres kata Kaliodra gitu. Tapi jalanin aja. Tapi pas Rara nyampe di sana, Rara rasa kayak gak ada nih yang fun banget gitu ya. Gak ada yang underestimate. Dan bener-bener kayak ya udah yang kakak tuh ngerangkul adeknya, ayo deh bisa gitu. Tunggu. Dulu zaman aku ya, tim produksi itu kadang-kadang pokoknya gimana caranya biar peserta kelihatan saling bersaing nih. Pokoknya Rara mesti kelihatan musuhnya sama siapa gitu, ada gak? Gak ada sih. Gak ada ya? Gak ada, mungkin karena dari kitanya juga kayak jangan gak boleh kita kelihatan musuhan. Karena memang gak musuhan guys. Iya bener. Oke. Kalau kan kamu kemarin sampai ke top 8 ya. Waktu itu menurut kamu ya, siapa pesaing-pesaingnya di show? Itu apa sih namanya? Spekta ya berarti ya? Di Spekta itu. Menurut kamu saingan terberat yang, ini menurut kamu pribadi ya? Gitu. Menurut aku pribadi yang pertama itu tentunya Kak Sabrina. Kak Sabrina, Rara tuh kenal Kak Sabrina dari dulu Om Indra. Jadi Rara tuh waktu FLS 2N, Kak Sabrina SMA menang, Rara SD menang kan. Emang geng festival. Ya. Terus dipertemukan waktu itu ada karantina namanya Pagelaran. Jadi tuh yang juara-juara dikumpulin lah. Kumpulin, terus kita nyanyi bareng Tante Vina Panduwinata waktu itu. Terus ketemu Kak Sabrina dari situ, kenal lah, ngobrol bareng, karantina bareng-bareng gimana sih kan bonding. Terus ketemu lagi di Idol Om, kayak Kak Sabrina ngapain ikut? Kak Sabrina, Rara. Iya. Kayak ya ampun dulu aku kakak aku sekarang jadi pesaing aku di sini. Aku bilang gitu. Mana pas Elim 2 dijadiin satu Om. Iya. Dancing Queen aku nyanyi lagu sama Kak Sabrina, aku kayak aduh kenapa Kak Sabrina, aku pasti bakal gimana gitu kan. Terus habis itu dua-duanya lolos, alhamdulillah kan. Rara tuh memang udah look up to Kak Sabrina dari dulu banget, karena memang ikuti prosesnya dari awal banget kan. Dari awal, terus pas masuk Idol, lanjut terus Rara kayak yakin banget Kak Sabrina pasti bisa. Aku udah bilang ke Kak Sabrina, Kak Ayo pasti bisa. Bener, makanya pas kemarin juara kan diumumin langsung kayak emang udah worth gitu, deserve. Kak Sabrina tuh deserve banget gitu dari semua teknik yang udah dipelajari, terus prosesnya juga gitu. Jadi Rara always look up to her, pokoknya itu nomor satu. Itu buat kamu ya yang benar-benar wah kamu sosok pesaing dalam tanda kutip kamu di Idol itu yang wah nih memang udah deserve banget nih ya Kak Sabrina ya. Kak Sabrina itu. Luar biasa Sabrina. Nah sekarang aku pengen tahu pemilihan lagu. Karena kan gini, banyak lagu kamu yang kamu bawain di Idol tuh juga rame banget. Termasuk Cikini. Nah, ceritain dong prosesnya tuh si lagu itu. Gimana pas dari song selection, key selection, nentuin arah aransemennya tuh seperti apa sih? Jadi prosesnya itu tentunya kita bisa ngasih input kan ke tim gitu. Kita pengen lagu ini dangdut nih. Waktu itu Rara ngelis lagu yang Rara utamain banget tuh Bang Jono sama Cikini Gunung Dia. Terus lucunya Kak Vanessa itu juga ngelis Cikini Gunung Dia dan Bang Jono. Gitu. Kok bisa sama ya? Sama gitu. Terus kita kayak, Kak kita sama nih. Tahu nih kita dapet gak ya? Dapet apa ya gitu. Terus akhirnya ditentukan bahwa Rara bakal nyanyi lagu Cikini Gunung Dia, Kak Vanessa Bang Jono. Tapi awalnya lucunya gini, awalnya tuh Kak Vanessa bakal Cikini Gunung Dia, Rara bakal Bang Jono. Tadinya gitu.
Habis itu mungkin dipikir-pikir ulang lagunya gimana, cocoknya gimana. Karena aslinya Rara asli Betawi juga mungkin. Jadi langsung di switch lah. Cikini kan lagu Cikini Goreng dia kan Betawi ya, Jakarta. Langsung udah Rara Cikini, Kak Vanessa Bang Jono gitu. Soalnya kayak oh ya udah nggak apa-apa gas aja gitu. Saya sempet bingung tuh karena memang ada kepikiran mau dibuat musikal. Tapi gimana caranya? Karena ini lagu bener-bener kayak gini aku bilang gitu kan kayak gimana ini caranya ya mau dibuat musikal. Terus Rara ngasih satu referensi waktu itu. Sama dibantu juga sama tim musik katanya. Nah kayak ini cocok deh referensinya. Jadi waktu itu referensinya tuh Cikini Gondang Dia dibuat kayak tim songnya Dufan. Jadi bermain kayak musical, magical. Iya gitu, magical. Tadi tuh pengen kayak gitu. Soalnya kayak nah ini bisa nih gas nih Rara mau tambahin pantun boleh gak Kak? Rara sih Betawi aku bilang gitu. Boleh tapi bentar keep dulu katanya gitu. Terus habis itu pas home band diskusi lagi ternyata diubah gak kayak gitu. Soalnya kayak langsung kayak aduh gimana nih gitu. Terus ternyata itu dapat bantuan dari Om Irfana. Jadi aransemen. Kok ada dia tiba-tiba? Iya. Yang Om Irfana tiba-tiba kayak Rara tuh cocoknya dibuat kayak gini. Terus jadi terciptalah Cikini Gondang Dia kayak gitu. Waktu itu diskusi bareng Om Irfana, terus tim musik juga sama Mas Oni and the band gitu. Jadi bener-bener aku pas pertama kali nonton kayak wah ini kayak gas enak banget sih ini musical banget aku bilang gitu. Tapi aku masih belum terlalu kepikiran improve-nya. Jadi waktu masih flat dulu aku nyanyiinnya. Terus aku langsung ide, aku mau banget pakai pantun tapi aku bingung nih karena awalnya slow. Gimana caranya aku masukin pantunnya. Akhirnya tuh dibuatlah pas mau naik modulasi kalau gak salah tuh gimana. Terus dibuat, awalnya tuh aku pengen melodi siren gitu Om. Kayak kayak gitu. Tapi di-cut bagian itu untuk dimasukin pantun gitu. Pantun habis itu baru deh ngebeatnya gitu prosesnya. Seru ya, perjalanan dari pilih lagu sampai nentuin jalan aransemen dan aku ada Kak Ifnat di situ ya. Itu juga orang yang memang agak-agak luar biasa sih dia tuh ya, ketemu dengan idenya dari kamu. Berarti kamu juga ngasih masukan, maksudnya kamu nggak bukan sekedar aku dapat lagunya terus aku ya udah serah mau diapain aku ikut aja enggak ya? Enggak, kalau aku nggak Mindra karena untungnya aku belajar banyak juga kan dari abang gitu, abang gimana ngasih taunya. Jadi Rara tuh kayak oke, apapun lagu yang Rara dapetin Rara harus mikirin mateng-mateng yang sesuai dengan karakter Rara. Emang udah. Rara pengen tambahin sesuatu yang beda-beda gitu loh. Itu dia. Itu memang salah satu hal yang membuat kamu ekstra tuh, Ra. Termasuk juga di single terbarunya Rara ya. Kita tahu lagu itu kan dipopulerkan juga salah satunya oleh Yura ya. Kayak Yura, betul. Tapi kamu keluar dengan lagu yang sama, tapi nggak kayak Yura sama sekali. Tapi bener-bener seperti Rara Sudirman, ini fresh banget dan maksudnya aku juga dengerinnya kayak ini versinya Rara banget nih. Aku tidak. Nah itu nanti kita akan masuk ke sana ya. Tapi aku masih mau stick di Indonesian Idol dulu nih. Kamu ngelewatin Special Hunt, kamu sampai ke tahap top 8 dan aku ngebayangin setiap minggu tuh kamu ngelewatin song selection, key selection, ada latihan vokal sama Mas ini enggak sih? Siapa? Kak Melto. Kak Melto. Betul. Sama Kak Melto sekarang. Aku juga penasaran ya. Kamu udah terbiasa banget di musical di awal tadi kamu cerita. Plus kamu juga sempet rame dengan segala permusikalan. Artinya kamu setiap kali misalkan kamu ke TV apa tuh kamu sebagai si Rara si musikal itu gitu. Betul. Ya kan? Nah, apa dari situ yang kamu bawa ke Idol nih? Kamu kan tadi bilang, aduh aku tuh mesti ngepop berarti. Tapi apa kamu menghilangkan ciri kamu itu? Oke. Jadi sebenarnya memang pas awal-awal itu Rara pengen banget lagi masuk ke pop waktu itu Mindra karena Rara emang kamu yang pengen? Aku yang pengen karena aku ngerasa kayak hampir semua teman-teman pesaing aku tuh pop semua gitu. Jadi Rara kayak aduh Rara harus bisa pop juga, Rara gak mungkin bisa stick di musical gitu. Jadi waktu awal-awal itu Rara pengen nyanyi Rara tuh pop banget. Waktu itu Rara sempet banget bawain lagu Kak Tiara Usai. Itu kan bener-bener pop banget ya Om. Iya. Super pop banget. Nah dari situ Rara pengen ngebuktiin bahwa Rara bisa juga nih pop gitu. Rara kayak latihan terus Rara gak mau vibranya berlebihan pertama. Vibra berlebihan, oke. Iya, 1 poin. Terus Rara gak mau setiap kata itu kayak ada aksen yang menunjukkan storytelling musical. Diartikulasikan banget gitu enggak? Jangan. Iya, oke, artikulasi, vibra artikulasi. Tuh. Terus Rara pengen nunjukin husky Rara di situ.
Oh tadinya kalau klasik musik itu lebih bulat, ini kalau ini lebih husky. Lebih husky, karena kan Kak Tiara juga biasanya kan husky kan. Jadi Rara pengen kayak oke husky Rara tunjukin gitu. Terus Rara pengen lebih main dynamic yang halus-halus aja. Nggak terlalu ekstrem naik turun. Kalau Broadway kan dramatik gitu. Banget gitu. Iya gitu. Jadi Rara pengen di situ itu poin-poin itu tuh yang penting Rara tegaskan saat itu. Terus Rara waktu di GR kan, GR terus dapat input dari tim musik bagus, udah kelihatan popnya gitu. Terus pas Rara tampil, memang Rara sebenarnya nggak ada ekspektasi kayak gimana, karena menurut Rara lagu ini tuh kan udah kayak ngelekat banget sama Kak Tiara gitu. Iya. Jadi Rara kayak ekspektasinya semoga Rara bisa bawain menunjukkan sisi pop Rara, itu aja sih Rara pengennya. Terus alhamdulillahnya pas udah kelar nyanyi, bener kata Kak Judika, kamu di sini pop banget katanya. Oh gitu justru dibilangin. Iya, musiknya tiba-tiba hilang gitu, so kayak yes itu yang aku perlu denger dari tadi. Iya. Pecah telur popnya tuh di situ ya. Gitu, dan itu aku masih inget terus sampai sekarang kayak Kak Judika, karena Kak Judika tuh salah satu juri yang paling teliti banget Kak, bener-bener teliti banget. Aku tuh selalu merhatiin Kak Judika, maaf Kak Judika. Iya. Kak Judika kalau misalnya aku nyanyi tuh bener-bener pakai earphone itu, terus dia bener-bener kayak gitu, kayak aduh Kak Judika. Ngeri ya. Oke, terus. Gitu, jadi aku senang sih, aku maksudnya diakui dan Kak Judika gitu yang berkomentar, karena kan Kak Judika salah satu juri yang sangat teliti banget. Maestro guys. Gitu, jadi aku kayak oke, itu yang aku perlu untuk saat ini gitu. Dari performance kamu selama di Idol, yang kamu paling puas, lagu apa kamu? Paling puas ya tentunya Ciki ini kegondong dia. Ciki itu kenapa kamu puas banget sama penampilan itu gitu? Kenapa aku puas banget sama Mindra? Karena memang dari babak satu, nggak showcase awal-awal sih, maksudnya makin kesini tuh aku makin, setelah aku nyanyi lagu usai tuh, aku tuh ngasih ke tim musik, aku pengen nyanyi lagu Disney, aku pengen udah nih, aku udah nunjukin versi papa, aku mau balik lagi. Iya. Itu aku pengen kayak gitu. Jadi aku udah mulai ngasih lagu-lagu yang Broadway, Disney gitu-gitu dari setelah usai itu. Setelah usai, tapi nggak pernah dapet karena kayak mungkin memang nggak sesuai sama temanya waktu itu kan, ada tema-temanya gitu kan. Terus habis itu dapet lah Ciki ini kegondong dia, terus Rara kaget, tapi malah Ciki nih yang dibuat musikal, bukan lagu musikalnya gitu. Dan menurut Rara kenapa Rara puas juga, karena ini versi terbaru banget Ciki ini kegondong dia. Dan nggak tahu kenapa pas aku tampil tuh aku nggak ngerasa aku lagi itu loh. Waktu kamu tampil, kamu nggak ngerasa kayak ini, nggak tahu. Tapi biasa sebelumnya ngerasa gitu. Ngerasa. Tapi lagu Ciki ini nggak. Enggak. Gitu. Mungkin karena kamu merasa ini rumah gue nih, gitu gak sih? Iya, kayaknya iya deh. Kayak gitu ya. This is my safe place. This is my safe place. Ini kampung gue nih, gitu. Pantesan. Tapi emang penampilan kamu tuh spektakuler sih waktu itu. Even dari intronya pelan kan, gitu ya. Yang mana juga teman-teman dancernya itu juga maksudnya mereka mengerti assignment-nya gitu loh. Betul. Ya, termasuk kostum. Iya. Kamu langsung ini mah gue banget gitu ya. Semuanya pada bilang gitu lagi. Ini mah Rara banget, udahlah katanya. Iya. Pantun sekarang. Pantun itu kamu yang bikin? Pantun itu aku yang bikin, aku yang idein ke tim musik. Karena mereka benar-benar gak ada ide gitu. Karena memang biasanya kan awalnya pengen buat kayak gitu Kak. Jadi aku pengen tetap ada yang kayak aura-aura yang Betawi-Betawinya gitu, karena kebetulan aku dari Betawi beneran. So aku bilang, Kak mau please gimana caranya masukin pantunnya deh sebelum beat deh, aku bilang gitu. Jadi dimasukin deh tuh. Ide nulis pantunnya dari mana, Ra? Nulis pantunnya itu ya karena cari referensi dari sosial media gitu. Terus yang lagi famous kan ubur-ubur ikan lele, saya ubur-ubur aja ikan lele. Walaupun Rara katanya ketinggalan le-nya aku. Hah? Maksudnya? Iya, jadi kan ubur-ubur ikan lele, aku nggak ada le-nya. Tapi karena dalam bahasa Indonesia kan nggak harus le kan. Iya. Tapi ternyata yang ngetrennya tuh le-nya. Ubur-ubur ikan lele, nonton Idol pada kira abang dengar cakep dari mana? Indonesian Idol, yuk jogetin biar makin disayang. Makanya Rara setiap bawain sekarang harus ada le-nya. Iya. Oh jadi sekarang kamu tiap kali live bawain selalu ya? Karena itu juga pasti highly requested juga nih, teman-teman yang lagi nonton juga pasti mereka juga pada highly requested lagu itu. Benar. Itu juga merupakan perseberangan antara teater atau musicalnya Rara dengan popnya Rara tuh ya. Kayak gini. Oke, sekarang aku mau masuk sekarang ke single terbaru kamu. Yes. Iya.
Lagu Harus Bahagia. Sempet populer banget oleh Yura Yunita. Ya kan? Tiba-tiba ke kamu dan bersama Om Yofi. Dan aku maksudnya aku kenal Mas Yofi gitu dari dulu ya. Maksudnya dia tuh nggak sembarangan ngasih lagu ke orang, guys. Gitu, dia apalagi berkolaborasi gitu ya. Nggak sembarangan gitu. Tapi dia memilih Rara di situ membawakan si lagu ini. Iya, betul. Nah, waktu itu tuh Rara kan nggak tahu ya, tiba-tiba Rara tuh inget banget top berapa ya? Top 5 ya Papa Yofi ya. Rara nggak dapet kesempatan untuk berkolaborasi bareng Itu Papa dia. Yofi kan. Terus tiba-tiba bangun-bangun tuh Rara dibilang, "Rah, katanya ada omongan Om Yofi katanya bakal buat remake 10 finalis." Oke. Wah, termasuk aku dong. Aku kan 8 gitu. Terus iya makanya nih Mama juga bingung katanya gitu kan. Terus beneran langsung dihubungi sama timnya Papa Yofi. Rara kaget secepat itu dihubungi padahal baru kemarin banget gitu kan. Langsung kayak, "Oh iya ini dari tim Papa Yofi." Langsung kayak, "What?" gitu. Beneran ternyata gitu. Terus lucunya lagi Papa Yofi itu gak ngasih tahu lagunya apa. Ngasih tahu. Pokoknya kebiasaan sama Mas Yofi kadang-kadang begitu. Udah dikenal seperti itu, Bang. Terus Rara kan ketemu sama Kak Mario waktu itu. Terus habis itu aku bilang, "Kak Mario, aku bener-bener gak tahu lagunya nih Kak." Terus mereka katanya, "Memang gitu, aku juga gak tahu dulu." Emang gitu memang suka mendadak katanya. Aduh gimana nih? Ya udah dibawa santai aja kata Kak Mario. Gitu. Terus habis itu aku datang kan pas workshopnya. Terus Rara tuh mikir Rara bakal dapet lagu Kekasih Sejati. Oh, tadinya gitu rumor-rumornya. Karena banyak banget yang ngatakin ini cocok Rara. Aku kayak, oh ya mungkin karena ini cocok kayak ini deh. Jadi aku bener-bener dengerin itu terus. Terus aku pelajarin itu, apa improve yang aku buat, tahu sendiri. Aku kalau misalnya, aku tuh tipe orang yang kayak datang-datang, aku harus udah ada materi. Aku harus udah ada something yang bisa aku perkenalkan gitu. Karena aku pengen something different gitu. Jadi aku bener-bener kayak, oke, fix ini nih, gas nih, Kekasih Sejati. Aku udah banyak nih ide aku yang udah aku pendem gitu. Tiba-tiba datang-datang punya pacar, oke, hah? Lagu ini, wah, lagu Harus Bahagia. Oh, gitu. Oke, sebentar. Tapi justru ya kalau menurut aku ya, kadang-kadang yang dadakan-dadakan itu lebih magis. Iya, benar. Karena gini kan kamu udah tadi, wah kayaknya aku dapat lagu yang ini nih. Terus kamu udah kepikiran ide-ide segala macam ya kan. Pas kamu ke studio, lagunya beda. Tapi malah jadi ke-trigger untuk ngeluarin hal yang di luar dugaan juga ya. Dugaan, betul. Iya, jadi pas Rara dapat lagu Harus Bahagia, Rara seneng juga. Karena Rara udah tahu lagunya dari dulu. Ya. Terus memang udah familiar banget dari Teh Yura gitu kan. Dari Teh Yura, jadi langsung kayak, terus Rara tuh tipe orang yang positif gitu loh. Jadi kayak bawaannya senyum, jadi kayak gampang build moodnya karena ini lagu bener-bener jogetin, lagu-lagu yang kayak joget gitu loh. Jadi pas tahu, wah gas deh, aku bilang gitu. Tapi itu, tadi ada pernyataan yang menarik nih dari Rara Sudirman. Rara orangnya senyum mulu. Apa sih yang membuat Rara Sudirman senyum mulu itu apa? Apa ya? Kamu kenapa bahagia sekali? Kenapa aku bahagia sekali ya? Aku tuh bahagia sekali itu mungkin karena memang lingkungan aku yang penuh dengan cinta. Dengan cinta, amin. So aku tipe orang yang ekstrovert banget Om. Kamu? Iya. Jadi aku kayak kalau ketemu orang baru aku suka, ketemu teman-teman aku juga suka. Jadi ngobrol tuh menurut aku kayak terapi setiap hari gitu. Masa sih? Iya. Ketemu orang ngobrol kayak terapi justru. Iya. Gitu. Tapi ada nggak momennya kamu kayak, gue males ketemu orang, males? Momennya itu kalau misalnya udah low energy. Jadi kayak misalnya habis manggung banget. Iya. Itu kayak kalau misalnya udah capek banget atau aku tuh low energinya itu pas belum makan Om. Jadi aku harus makan dulu atau enggak belum ngopi. Beneran. Belum makan, belum ngopi. Iya, sumpah. Itu aku bener-bener kayak diem gitu. Terus pasti kayak teman-teman aku kayak, "Perlu kopi ya?" Iya. Langsung dibeliin aku Happy. Beneran tuh. Kamu kayak satpam, kayak Hansu, perlu dikopiin dulu. Iya. Iya. Oh gitu. Gitu. Dan fun fact-nya lagi tuh Om, aku tuh pas di Idol, aku tuh gak bisa sehari tanpa kopi. Kalau penyanyi kan biasanya gak boleh es ya. Iya. Aku tuh malah es tuh, for me it's my mood buster dan energi aku. Kalau gak aku kayak seharian bakal diem. Gitu. Jadi Rara punya kayak kopi sendiri gitu sama susu. Jadi Rara buat tiap hari Rara bawa gitu.
Gitu. Penyanyi 17 tahun hobinya ngopi tuh lucu banget sih. Iya. Tapi emang ya kamu tuh begitu kemanapun kayaknya tiap kali aku lihat kamu di panggung maupun di luar panggung, energi kamu memang selalu menular gitu ke orang. Mungkin itu ya memang dari sananya ya. Oke, aku pengen tahu nih ya. Kan tadi aku nanya nih sama kamu. Aku jadi balik lagi ke idol, tapi nggak apa ya. Sebentar ya. Balik ke idol dulu ya. Kan tadi kamu bilang kamu paling puas di Cikini. Nah, kalau kebalikannya, kamu paling nggak puas di lagu apa waktu idol? Aku kayak orang udah tahu nih. Aku paling nggak puas waktu itu 1000 tahun lamanya dari Jikustik waktu itu ya. Jadi waktu itu temanya upbeat. Upbeat tuh harusnya tuh Rara kan bisa banyak kayak explore lagu kayak harus bahagia aja lagu upbeat gitu kan. Tapi nggak tahu kenapa Rara pengen waktu nyanyi lagu 1000 tahun lamanya. Terus waktu itu dikonfirmasi lah Rara, oke akhirnya boleh nyanyi lagu 1000 tahun lamanya. Rara udah kebayangan, Rara pengen buat waktu itu jazz pengen buat jazz gitu. Tapi ini dia kenapa yang buat Rara gak puas. Kenapa tuh? Karena sebenarnya ini bukan sesuatu yang bisa dimaklumi ya. Kita sebagai penyanyi harus profesional aja ya. Wah iya. Tapi ini aku kendala di ear monitor, jadi aku gak bisa dengar suara. Jadi aku bener-bener ngandelin speaker gitu. Dan menurut aku ternyata ear monitor tuh sepenting itu. Karena kayak apalagi tuh lagi bertanding ya. Apalagi Kak Judika yang bener-bener dengerin kalau pici iya. gitu. Jadi Rara ngerasa di lagu itu Rara banyak picinya. Mungkin pici-pici dikit tapi menurut Rara itu kurang maksimal gitu. Gitu ya. Terus kamu ini dong, maksudnya kamu ada semacam apa ya? Kadang gini nih Ra, ini murid-muridku termasuk aku sendiri juga. Penyanyi itu sering kali ketika dia ada satu penampilan yang bikin dia misalkan pici, entah karena monitor, entah karena mungkin ada situasi lain, itu kebawa ke next performance. Jadi ada semacam trauma gitu loh. Gitu. Kayak kepikir, aduh ntar gue pici lagi gak ya? Kamu ada gitu gak waktu itu? Waktu itu kan karena memang ear monitor Rara bermasalah, tapi Rara dipinjemin sama teman Rara waktu itu Katio, waktu itu pinjemin ear monitornya dia gitu. Tapi tentu aja kan beda ya inputnya dari mana-mana gitu. Terus apalagi agak kegedean dia aku. Jatuh-jatuh. Jatuh-jatuh kayak aduh ya udah deh Rara nyanyi aja gitu. Tapi kalau aku sih ke depannya aku langsung bilang ke mama ini monitor aku rusak gimana. Untungnya langsung karena aku di Jakarta kan ya, alhamdulillah ya. Langsung dibenerin gitu. Jadi selanjutnya aman sih ear monitornya. Iya, tapi itu juga aku yakin salah satunya karena gembelengan kamu dari kecil udah biasa perform, udah biasa audisi segala macam. Jadi mental kamu tuh nggak keganggu karena sekali tampil jelek kayaknya kebawa terus kalau orang belum biasa ya, tapi kamu nggak, tetap langsung gerak cepat, benerin ear monitor, langsung bisa balik lagi ke jalur. Oke, balik ke single kamu nih. Tadi juga sebelum kita mulai syuting, aku ngobrol sama Kang Rudi gitu. Katanya ada ide-ide kamu di dalam lagu apa namanya Harus Bahagia ini. Ide-ide yang gimana tuh? Karena kan gini, kamu tadi cerita dari tadi Rana tuh cerita gini. Dapat lagu ini, aku langsung kepikiran nanti mau aku bikin gimana, ya kan? Termasuk di idol di mana-mana kamu selalu, nanti kamu bikin ini. Udah punya ide duluan gitu. Betul. Kamu apa yang kamu kontribusi nih buat si Harus Bahagia ini? Oke. Karena memang ini base lagunya udah familiar sama Teh Yura ya. Rara tuh pengen buat something new di lagu ini yang gak menghilangkan esensi Kak Yura. Karena menurut Rara original is original gitu. Apalagi yang original tuh boom banget gitu. Jadi enggak, itu sebenarnya bukan pressure sih, bukan pressure, tapi it's something yang trigger Rara untuk buat versi baru gitu. Versi baru apa yang Rara tambahkan? Waktu itu Rara inget banget ada vocal coach itu Kabar Sena waktu itu, sama Papa Yofi, sama tim Umi waktu itu. Rara bilang ke Papa Yofi waktu itu, Rara ngasih referensinya lagu Parasit Gita Gutawa. Parasit Gita Gutawa sama Dear Future Husband Meghan Trainor. Aku bilang gitu. Rara pengen moodnya tuh ke situ. Terus ada satu part dari lagu Parasit Gita Gutawa yang Rara suka banget dan Rara pengen munculin di sini gitu. Part mana tuh? Part bagian gini. Dan jangan kembali parasit, kau memang parasit. Pokoknya ngulang-ngulang doang, ngulang-ngulang. Tapi menurut Rara tuh dari situ benar-benar satisfying to hear. Dan itu mau apa ya, kayak satu part yang oke, ini ngulang-ngulang doang, tapi di telinga tuh enak banget. Dan ini tuh jadi kayak iconic partnya gitu. Iya, I see. Nah dari situ Rara kasih referensinya. Terus Rara bilang, Rara nih udah coba buat liriknya beberapa. Aku bilang ke Papa Yofi sama Kabar Sena, tapi mohon diperbaiki karena kan Rara juga masih belajar ya, 17 tahun. Tunggu. Kamu ngomong gitu ke Yofi Widianto? Kau bilang, Papa Yofi, aku udah ide gitu?
Padahal nggak diminta. Kan diminta. Gitu. Terus apa tanggapan Yovie Widianto? Kaget kan kayak, Wah. boleh kata Papa Yovie. Itu rame banget lagi. Om Rara kayak, aduh agak serem juga dia. Tapi ya udah deh, nggak apa-apa gitu kan. Terus ngobrol, aku bilang tolong diperbaiki ya Papa Yovie, kalau misalnya memang kurang cocok nggak apa-apa, nggak usah dipakai, atau nggak kita buatin bareng-bareng gitu di sini, aku bilang gitu. Kabar Sena juga kan suhunya, aku bilang gitu. Terus kamu perdengarkan? Iya, aku nyanyiin lirik aku. Ada satu part yang punya pacar harus yang baik, kalau enggak ku tak mau. Punya pacar harus yang keren, biar nanti ku tak malu. Modulasi gitu. Apa tanggapan Yovie Widianto waktu itu? Tanggapannya Papa Yovie sama Kabar Sena waktu itu kayak, enak nih katanya. Langsung kayak, mantap. Aku bilang gitu, enak. Terus yang nambahin ketawanya itu Kabar Sena. Katanya dibuat aja, moodnya ya udah kita buat ketawa-ketawa centil aja. Kan ini lagunya harus bahagia gitu. Bener. Jadi ditambahin kayak ada musical vibes-nya gitu di situ. Iya, di situ. Dan itu kan Rara bingung karena kan chord-nya bener-bener flat. Iya. Rara bingung apa ya, kayak melodi yang pas, jadi itu bener-bener lama lagi. Melodi yang pas, lagu flat banget, pas bagian itu flat gitu. Tapi kayak kalau nggak Rara nyanyi, diem banget, hening gitu. Kayak oke, masukin something in that gitu. Tapi aku bisa ngebayangin suasana pas lagi workshopin, pas lagi ngulik itu lagu pasti seru banget ya. Seru banget. Udah lagunya seru, kamunya ekstrovert lagi. Jadi kamu muncul dengan ide-ide dan akhirnya sampai kita kepada single kamu ini ya, Harus Bahagia. Yang baru rilis kapan kemarin? Baru rilis Juni banget ya. Jadi buat kalian yang belum tahu dan baru tahu sekarang, langsung streaming, ada video liriknya juga di YouTube ya. Iya, di YouTube, terus di Spotify, Apple Music, semua digital platform music. Oke, kita mesti ngejamin. Kita akan nyanyiin sedikit ya, ngejam lagu yang kamu baru rilis. Tapi teman-teman, ini cuma ngejam doang. Kalau mau denger aslinya lebih keren ya, jauh lebih keren. Jangan dengerin saya main piano ya. Karena di part yang lagu aslinya yang baru ini, yang Rara Sudirman ya, versi Rara Sudirman tuh ada part-part yang tidak terduga, yang mana kamu harus dengerin sendiri ya, dengerin langsung di Spotify. Dan nonton video liriknya di YouTube. Saat video ini di syuting udah 1 juta, jadi kalian harus nonton biar makin rame dan makin booming lagi. Let's go. Oke, Ra, kita nyanyiin bagian depannya ya, Ra. Siap, Om. Oke. 1, 2. 1, 2, 3. Baru putus, baru saja putus, tak perlu engkau bingung. Lebih baik kita terus maju, gapai mimpi yang baru. Oh yeah. Punya pacar harus lebih baik, punya pacar harus lebih keren. Tapi keren gak cukup, yang paling penting kita harus bahagia. Hati-hati, hati-hati, harus hati-hati karena salah jangan sampai mengulang cerita soal pilih kekasih. Punya pacar harus lebih baik, punya pacar harus lebih keren. Tapi keren gak cukup, yang paling penting kita harus bahagia. Wow. Emang dasarnya Rara itu emang musisi ya. Dia ngejazz juga, musikal juga, main flute. Kamu nggak bawa flute? Oh, nggak bawa flute ya. Ya kalau kalian nonton Rara di live performance. Tapi kalau kamu lihat sekarang suka bawa nggak flute? Aku kadang bawa, kadang nggak. Tergantung. Tapi kamu ini nggak sih, maksudnya kayak flute itu bagian dari identitas Rara Sudirman apa cuman iseng-iseng doang? Kalau flute itu menurut aku waktu sebelum aku masuk Idol ya, memang aku sering banget manggung bareng flute. Tapi ternyata sekarang tuh aku tanpa flute aja orang tuh udah suka gitu. Jadi flute tuh sebagai menemani aku gitu. Manggung-manggung. Oke, berarti kamu di usia yang
termasuk muda ya, 17 tahun tuh, tapi prestasi kamu banyak banget. Nggak cuma di panggung komersil di TV, di sosial media juga, tapi juga di panggung-panggung resmi, tanda kutip seperti FLS2N, segala macam, panggung-panggung teater, musical. Dalam waktu dekat kamu ada mentas di musical ini nggak sih? Dalam waktu dekat ada. Serius? Iya. Aku jadi bintang tamu bintang tamu. Karena yang main itu orang lain, cast lain, tapi Rara jadi bintang tamu muncul di beberapa scene gitu. Oh, di Sherina bukan sih? Bukan. Oh, bukan ya? Aku tanggal 26 ada namanya musical Hulon Gahari. Gitu. Hulon Gahari collaborate. Nah, itu aku jadi bintang tamunya gitu. Kalau nanti di Sherina aku nonton. Jadi cast lain kan yang main. Aku sabar sih. Tapi musical itu kan triple threat ya? Dari 3 ini yang paling Rara banget, nyanyi atau dance atau acting? Kalau aku urutin ya, nyanyi, acting, dance. Itu aku banget. Oh, nyanyi, acting, dance. Nyanyi, acting, dance. Kalau suruh pilih satu, berarti nyanyi? Nyanyi dong. Oke. Nyanyi dong. Gitu. Rara baru nulis lagu juga gak sih? Aku nulis lagu, tapi masih belajar. Jadi aku kebanyakan nulis lagu tuh bahasa Inggris. Kalau sekarang tuh bahasa Indonesia masih belajar banyak sama abang. Karena abang juga sekarang udah mulai rilis lagu. Lagu bahasa Inggris kamu style lebih ke musik teater juga atau ke R&B pop? Waktu itu aku sempet rilis Nice to Know You. Itu tuh stylenya menurut aku mirip apa ya kalau genrenya ya? Itu lebih ke pop tapi pop musical gitu sih. Tapi kalau Om denger nanti itu bener-bener easy listening banget. Itu gak kayak aku. Biasanya kan aku kayak oke, banyak ornamen kayak gimana. Nah di lagu Nice to Know You aku bener-bener kayak lagu yang bisa mengantarkan orang tidur, mengantarkan orang nyetir gitu. Itu kamu yang bikin? Itu aku yang bikin sama abang, duet waktu itu. Tapi emang gak heran sih kenapa kamu sering banget dapat komen Rara tuh storyteller. Iya. Gitu. Kamu pernah gak sih one day kepikiran, gue mau bikin musical theater one day? Mau banget kepikiran. Tentang apa sih kalau musical, kalau Rara Sudirman bikin musical theater tuh tentang apa? Kalau aku tuh tentang apa ya? Aku kan sebenarnya aku belum pernah pacaran. Aku kayak bingung. Catat ya, Rara Sudirman belum pernah pacaran katanya. Iya, jadi mungkin I will make a musical mungkin based on fiksi atau enggak story-story yang ringan aja. Story-story ringan. Kalau fiksi ya contoh Wicked kalau di luar negeri. Tapi Indonesia kan memang jarang ya fiksi gitu. Mungkin story-story ringan yang misalnya kayak Sherina kan ringan gitu. Tapi musiknya udah kebayang sih kayak bakal segrande apa gitu. Oke, tapi ditunggu banget sih Rara ya juga. Again, karya-karya kamu ditunggu. Ini udah ada 3 single yang keluar bareng sama abang yang pertama ya kan. Terus ada soundtrack film pendek begitu ya. Iya, yang berjudul Hadirnya Kamu. Itu juga kamu storytelling banget. Dan single terbaru lagi-lagi Harus Bahagia bersama Yovie Widianto. Wajib banget dengerin di Spotify dan juga nonton video liriknya. Rara, thank you banget udah meluangkan waktu hadir di sini dan ngobrol-ngobrol bareng kita juga bareng teman-teman di sini. Halo. Nah, biasanya untuk menutup aku biasanya selalu minta tamuku untuk kasih semangat buat teman-teman yang nonton nih, yang juga pengen berprestasi juga, entah itu di perlombaan, entah itu di dunia teater ataupun di dunia rekaman komersil. Kayak semangatnya dong, Rara. Oke, semangatnya buat teman-teman semua mungkin sekarang lagi berjuang, lagi berproses dalam prosesnya menuju kesuksesan gitu dalam teater, dalam musik. Pokoknya semangat aku itu tetap berjuang terus, jangan patah semangat, apapun rintangannya kita lalui. Dan menurut aku sebuah proses itu nggak akan menjadi sebuah proses tanpa ada jatuh bangun, Amindra. Iya. Jadi apapun itu, aku juga sering jatuh bangun, tapi aku kembali lagi bangkit. Dan salah satu motto aku dalam hidup adalah be the best version of yourself, gitu. Jadi apapun itu selalu jadi versi terbaik dari diri kamu dan tunjukin potensi kamu dan jangan pernah menyerah. Dan jangan lupa berdoa kepada Tuhan sih. Luar biasa, ternyata kamu selain berbakat, ekstrovert juga sang bijaksana. Nah, tapi ini jangan jadi yang terakhir kamu kesini dong. Iya, mau lagi dong. Harus sering-sering ya, kita ngobrol lagi. Nanti kalau kamu ada lagu baru, ada project-project baru, kamu kesini kita ngobrolin, oke? Oke, sekali lagi teman-teman, Rara Sudirman. Thank you so much, kita ngomong bebaskan suaramu sama-sama ya. Oke, 1, 2, 3. Bebaskan suaramu. Bye-bye.